saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk datang kepada Tuhan dan sujud di bawah kaki-Nya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan saya ingin menolong kita semua hari ini untuk mengerti bahwa Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah Bapa yang Maha Tinggi yang kita sembah dalam Yesus Kristus, itu Dia bisa membalikkan keadaan. Dia bisa melawan hukum alam. Oleh karena apa? Alam ini kan Dia yang ciptakan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengar firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang ajaib yang sebentar akan kami dengarkan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami ditolong oleh Tuhan untuk menangkap maksud firman Tuhan dengan baik. Dan bila Tuhan bekerja, maka kami akan melihat Tuhan sanggup membalikkan hukum alam ini. Karena Engkaulah penciptanya. Berkati seluruh jemaat dan semua pemirsa yang menyaksikan program ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama yaitu 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, dilemparkannya ke sana, maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Amin. Saudara sekalian, mata kapak itu dibuat dari apa? Atau bahasa yang umum kita pakai, kampak. Mata kampak itu terbuat dari apa? Dari besi. Karena itu dia tenggelam ketika dia jatuh. Dan padahal barang itu barang pinjaman yang sangat berguna untuk mereka menebang pohon untuk membangun asrama mereka, para nabi itu. Mereka sekolah nabi. Ya. Saudara pemirsa, tolong dengar apa yang saya katakan hari ini. Untuk menolong mengambil logam dari dalam air itu, dalam sungai Yordan itu, saudara sekalian, Nabi menggunakan sepotong kayu. Kayu itu biasanya terapung, saudara sekalian. Kecuali misalnya kayu besi di Kalimantan, ya dia tenggelam. Tapi kayu yang umumnya itu, saudara sekalian, apalagi kayu ini untuk membangun rumah, itu kayunya terapung. Maksud saya ialah, saudara sekalian, perhatikan baik apa yang saya katakan hari ini. Tuhan itu betul-betul
betul Tuhan yang pegang kendali dan berkuasa membalikan keadaan. Bukankah Tuhan kita yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan pencipta alam semesta ini, sehingga Dia berkuasa untuk membalikan keadaan, saudara sekalian. Sudah perhatikan? Hanya dengan sepatah kata Yesus itu Petrus bisa jalan di atas air. Petrus itu mungkin berat badannya sekitar 80 kilo. Dan berjalan di atas permukaan air persis seperti apa? Seperti Tuhan Yesus yang bisa berjalan. Maksud saya ialah, tolong saudara mengerti, kalau engkau taat akan firman Tuhan, ikut apa yang Tuhan katakan, maka saudara sekalian, kita itu bisa mengalami sesuatu yang melawan hukum alam. Sebagai contoh misalnya, secara alamiah, kalau suami istri itu sudah parah bertengkarnya, mereka bercerai. Tetapi kami menyaksikan sendiri. Saya ini sebagai hamba Tuhan yang senior, yang sudah tua, itu bisa mengatakan kepada saudara-saudara sekalian bahwa kami menyaksikan orang yang sudah berpisah, bahkan orang sudah punya masing-masing calonnya, itu ketika dipulihkan Tuhan, mereka bisa bersatu kembali. Bahkan ibu itu, saudara sekalian, kemudian menjadi hamba Tuhan. Sekolah teologi menjadi pendeta. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berkuasa membalikkan keadaan. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta ini. Begitu juga bila engkau berjualan, kata firman Tuhan, ya, berjualanlah, berdaganglah dengan jujur. Oleh sebab itu kami punya istilah di gereja kami, ya, di JKI Hidup Baru Batam, itu apa? Hendaklah engkau hidup tulus, lurus, dan kudus. Bila engkau mengatakan, bersaksi di gerejamu, mengatakan bahwa saya mau berusaha berbisnis dengan hati yang tulus dan lurus, orang mencibir engkau. Mengapa? Mana ada orang bisa untung kalau tidak ada sedikit tipu-tipunya? Tapi saya ingin membuktikan, saudara sekalian, ada pengusaha besar sampai kepada konglomerat yang jujur, saudara sekalian, itu punya keuntungan besar. Sudah perhatikan Ayub misalnya, contoh dalam Alkitab. Ayub pasal 1 ayat 1. Ayub adalah seorang yang jujur, tulus hati, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia menjauhi tipu-tipu. Tetapi saudara sekalian, saya sudah menghitung kekayaan Ayub, asetnya pada waktu itu, ya, sebanyak 315 miliar rupiah. Itu baru ternaknya saja, saudara sekalian. Belum dari bisnis yang lain. Karena apa? Misalnya contoh dari Kejadian pasal 13 ayat 2. Katakan bahwa itu Abraham itu kaya raya atau sangat kaya, banyak ternak dan emas peraknya. Jadi saya yakin bahwa itu baru ternak saja sudah 315 miliar. Boleh jadi dia punya 10 kali daripada itu, 3 triliun misalnya. Dari apa? Dari bisnis yang jujur, tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan. Oleh karena apa? Tadi saya katakan bahwa Tuhan itu berkuasa membalikkan keadaan. Kalau engkau jujur di hadapan Tuhan, tulus hati di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, Tuhan bisa membuat apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. Ingat, baca sebentar dari Lukas pasal 1 ayat 37. Bagi Allah tidak sesuatu yang mustahil. Pegang ayat itu dan ikut apa kata firman Tuhan. Sehingga di sini kita menemukan bahwa mereka diuntungkan dengan cara Tuhan. Sudah perhatikan baik-baik. Tetapi berkatalah abdi Allah, kemana jatuhnya? Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Timbul sendiri. Sebenarnya saya ingin dengar ayat ini begininya bunyinya. Kalian punya pancing enggak?
Maka Elisa membuang pancingnya ke dalam air dan menariknya seperti menarik ikan. Tidak, saudara sekalian. Tuhan tidak menggunakan cara itu, tapi Tuhan menggunakan cara mujizat untuk menolong hamba-hambanya yang sedang belajar ini. Sedang belajar bagaimana caranya mengandalkan Tuhan. Bagaimana caranya percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk membalikkan keadaan. Hari ini, bila saudara sedang mengalami sesuatu yang sulit dan rumit seperti ini, datanglah kepada Tuhan. Dia akan membuat engkau menjadi orang yang mengalami hal-hal luar biasa. Seperti Petrus, dengan sepatah kata Yesus, ia dapat berjalan di atas air. Jangan selalu melihat Petrus kemudian tenggelam. Jangan. Dia sudah berjalan cukup jauh sampai sudah dekat dengan Yesus, kan? Ketika dia tenggelam, kemudian Yesus dengan cepat mengambil tangannya karena dia berseru kepada Tuhan. Ingat ayat ini, ingat pesan ini, dan saudara akan terus terangkat dan tidak pernah akan terpuruk. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kasih anugerah dan kebaikan-Mu yang menyampaikan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami percaya bahwa bila kami sudah terpuruk, Tuhan punya kuasa dan cara yang tepat untuk mengangkat kami kembali dan memulihkan hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.